Kabar bahagia kini tengah dirasakan oleh keluarga kecil Asri Welas. Setelah penantian selama 8 tahun, akhirnya Asri Welas kini sedang mengandung anak keduanya. Sang suamilah yang pada awalnya menyadari perubahan diri pada Asri Welas, yang kemudian pasangan ini mengkonfirmasikan pada dokter kandungan. Asri hamil 8 minggu gitu. Jadi udah 8 tahun kan, jadi nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak menahan, nggak apa. Habis IBAM tuh maunya cepet dapat adik, tapi 8 tahun lamanya. Kalau misalnya telat 2 minggu dites, oh enggak, 2 minggu tes, oh enggak dapet, 2 minggu tes, enggak ada hasilnya. Lama-lama aku udah biasa aja, terus 8 tahun jalan. Jadi kemarin tuh rasanya kayak suamiku malah yang Asri, itu kayaknya nggak berkurang loh yang di kamar mandi. Sorry ya, maksudnya pembalut itu biasanya sebulan bisa dua pak habis gitu. Itu kok ada 4 ya sih? Yang bener mas, iya. Coba tes deh gitu. Terus besok lupa. Asri belum dites ya? Belum gitu. Karena aku kalau telat 2 minggu udah pasrah, udah 8 tahun. Paling enggak gitu kan. Terus tes lah gitu. Waktu itu tanggal berapa ya? Kayaknya tanggal 18 September. Pagi-pagi gitu. Bangun, Mas Gali, pipis dulu yuk, tes dulu gitu. Jadi suamiku kok dia, kenapa sih mas gitu? Nggak apa-apa, coba tes aja. Terus tes, tutup, taruh aja di meja. Yuk sarapan yuk gitu. Terus kita sarapan, terus tahu-tahu suamiku datang, Asri positif. Dia lihat. Perbedaan yang signifikan dirasakan betul Asri di kehamilan keduanya ini, terutama soal ngidam. Jika pada anak pertamanya IBAM, dirinya begitu menyukai makanan western, saat sedang hamil sekarang wanita yang juga seorang desainer itu lebih menyukai masakan khas Indonesia. Dulu IBAM memang mual-mual, sama sekarang juga masih mual aku. Terus dulu IBAM cuma mau western, jadi makannya kentang, steak, daging, terus sandwich gitu. Nah sekarang makan Padang, makan Sunda gitu, terus bebek goreng apa gitu-gitu. Jadi yang tradisional gitu. Kebalikannya banget. Makanya aku IBAM kan senangnya kentang, nggak suka nasi. Jadi IBAM kadang kalau makan kentang, mami ya makan kentang biar adiknya suka kentang. Aku malah nggak mau. Jadi makan nasinya nggak mau, kita pakai itu aja deh. Yang kita mau tadi ini apa ya? Tadi ini apa namanya? Selasih, terus dia ada oatmeal, ada kismis, ada naga, ada pisang campur sari ya, Mbak? Campur, betul. Tiga 37 tahun tentunya menjadi usia rentan terutama pada ibu hamil. Mengetahui hal ini, dokter pun menyarankan Asri agar sesering mungkin minum air putih untuk menghindari pengentalan pada darah. Banyak, karena kalau sekarang tuh banyak ibu-ibu hamil yang darahnya kental katanya. Betul, terus nanti tuh bisa ke hipertensi, darah tinggi. Jadi minum yang banyak Mbak Asri gitu. Jadi harus minum banyak. Bayangin kan kalau orang hamil udah pengen pipis terus, suruh minum banyak tambah pipis lagi kan. Jadi ya harus minum banyak sekarang tuh, karena pengentalan darah tuh karena makanan sekarang banyak tuh, bahaya gitu untuk ibu hamil pengentalan. Ya pemirsa, kemarin almarhumah Sinta Muin yang meninggal dunia pada hari Selasa pukul 7 malam dimakamkan di TPU Karet Bifak. Hujan yang turun dan juga isak tangis dari keluarga, teman-teman, kerabat turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan berikut informasinya untuk Anda. Suasana duka dan haru masih tengah menyelimuti keluarga almarhumah Sinta Muin yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Meski cuaca mendung bahkan sempat hujan, namun tidak menyurutkan semangat pelayat untuk memberikan penghormatan pada aktris yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran tanah air. Tampak suami Abdul Muin tak kuasa menahan haru melihat sang istri yang dicintainya itu pergi untuk selama-lamanya. Telepon Suri, Adri telepon Suri.
Dia sama Suri, satu mobil sama Suri. Dulu kan udah ngasih duit gitu dia. Dia wanita yang baik, dia istri yang baik. Terbukti setiap dia bisa saya minta tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai istri, dia melaksanakan tanggung jawabnya. Lepas daripada itu kadang-kadang dia seperti laki-laki, dia bernafkah memberikan nafkah kepada saya. Secara bergurau, saya biasa katakan kepada perantau-perantau yang datang dari Makassar, kalau kamu datang ke Jakarta, jangan kawin dengan karung, karena kamu akan pikul kemana-mana. Tapi kamu kawin dengan kuda, supaya engkau saling tunggang menunggangi dan membawa kau berlari ke arah cita-cita kamu. Itu saya pesankan sama semua orang. Dan itu saya dapatkan pada istri saya. Tidak ada pesan terakhir. Cuma pesan terakhir merupakan barangkali pandangan mata saya. Dia cantik. Cantik sekali selama 3 hari itu. Sedikit flashback ke belakang, bagaimana Abdul Muin memuji keprofesionalitasan istrinya kala bekerja. Meski sedang sakit sekalipun, Sinta bahkan masih memikirkan orang-orang di sekitarnya. Yang terkesan pada saya ketika dia tabrakan, dia tidak bisa lagi akting berdiri dan dia hanya duduk di kursi. Saya bilang, tidak usah, kamu syuting. Itu saudara kamu itu adik kelas saya di sinematografi. Dia bilang, bukan itu yang saya pikirkan. Kalau saya tidak syuting, puluhan figuran yang tidak menerima duit. Jadi saya mesti syuting supaya mereka dapat duit. Kalau saya syuting tidak syuting, udah kontrak. Tapi mereka syuting dulu baru dapat duit. Jadi saya mesti syuting. Sehingga dia syuting itu sembari duduk. Kalau ada adegan berjalan, dia membelakang pakai stand. Ya itulah istri saya luar biasa. Saya pikir bukan firasat, tapi hal-hal lain. Seperti dia cantik sekali saya lihat. Saya kepingin lihat terus. Ya. Dan ketika dia meninggal itulah saya merasakan kematian itu ada ternyata. Biasa saya lihat orang mati tapi tidak memberikan kesadaran pada saya bahwa kematian itu ada. Sesudah itu berlalu, detik demi detik datang, menumpuk rasa rindu saya, menumpuk kesedihan saya, dan menghujam kesedihan saya kehilangan seorang istri. Itulah yang saya katakan kepada halayak ramai, kepada itu. Saya minta maaf kalau ada akting-akting istri saya yang mengganggu perasaan dia. Ketahuilah bahwa jalan itu adalah untuk menghibur kalian. Dan mudah-mudahan itu diterima Allah sebagai sebuah amal jariah, karena memberikan kesenangan kepada penontonnya. Dalam pemakaman kemarin tampak pula Yayang Cenur serta Leroy Osmani yang juga mengantarkan sahabat mereka. Di mata Yayang dan Leroy, Sinta Muin dikenal sebagai sosok aktris yang baik. Pemain yang bagus sekali, aktris yang baik sekali, dia bagus kalau main, dan dia kawan yang baik sekali dia. Iya, waktu lagi dia nggak punya jobs, itu dia tahu gue suka ngerokok dan dia dapat pekerjaan, dia kasih gue setelah berkali-kali setiap bulan. Sekarang gue udah nggak ngerokok lagi. Ya oke, itu datang suaminya datang. Gue cinta banget. Kita akan kehilangan dia. Kita ikhlas, tapi kita akan kehilangan. Baik, senang berteman. Dan karena itulah makanya dia walaupun umur sudah 60 lebih, tetap masih bisa berkreasi dan sutradara, produser masih mau pakai dia karena itu. Dia pekerja keras dan orangnya suka berteman. Kalau suaminya sendiri itu Bang Muin, itu temannya bapak saya. Temannya kakak saya dan berteman sama saya. Jadi itulah sosok keluarga ini yang saya pikir orang yang sangat suka bekerja, ya kan? Banyak orang suka bercanda. Buat keluarga Bang Muin ikut berbelasungkawa, mudah-mudahan Mbak Sinta husnul khotimah dan perjalanannya bagus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya diterima dan semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
ngejawabnya. Lepas daripada itu kadang-kadang dia seperti laki-laki, dia bernafkah memberikan nafkah kepada saya. Secara bergurau, saya biasa katakan kepada perantau-perantau yang datang dari Makassar, kalau kamu datang ke Jakarta, jangan kawin dengan karung, karena kamu akan pikul kemana-mana. Tapi kamu kawin dengan kuda, supaya engkau saling tunggang menunggangi dan membawa kau berlari ke arah cita-cita kamu. Itu saya pesankan sama semua orang. Dan itu saya dapatkan pada istri saya. Tidak ada pesan terakhir. Cuma pesan terakhir merupakan barangkali pandangan mata saya. Dia cantik. Cantik sekali selama 3 hari itu. Sedikit flashback ke belakang, bagaimana Abdul Muin memuji keprofesionalitasan istrinya kala bekerja. Meski sedang sakit sekalipun, Sinta bahkan masih memikirkan orang-orang di sekitarnya. Yang terkesan pada saya ketika dia tabrakan, dia tidak bisa lagi akting berdiri dan dia hanya duduk di kursi. Saya bilang, tidak usah, kamu syuting. Itu saudara kamu itu adik kelas saya di sinematografi. Dia bilang, bukan itu yang saya pikirkan. Kalau saya tidak syuting, puluhan figuran yang tidak menerima duit. Jadi saya mesti syuting supaya mereka dapat duit. Kalau saya syuting tidak syuting udah kontrak. Tapi mereka syuting dulu baru dapat duit. Jadi saya mesti syuting. Sehingga dia syuting itu sembari duduk. Kalau ada adegan berjalan dia membelakang pakai standing. Dan itulah istri saya luar biasa. Saya pikir bukan firasat, tapi hal-hal lain. Seperti namanya dia cantik sekali saya lihat. Saya kepingin lihat terus. Ya. Dan ketika dia meninggal itulah saya merasakan kematian itu ada ternyata. Biasa saya lihat orang mati tapi tidak memberikan kesadaran pada saya bahwa kematian itu ada. Sesudah itu berlalu, detik demi detik datang. Menumpuk rasa rindu saya, menumpuk kesedihan saya, dan menghunjam kesedihan saya kehilangan seorang istri. Itulah yang saya katakan kepada halayak ramai, kepada itu. Saya minta maaf kalau ada akting-akting istri saya yang mengganggu perasaan dia. Ketahuilah bahwa jalan itu adalah untuk menghibur kalian. Dan mudah-mudahan itu diterima Allah sebagai sebuah amal jariah, karena memberikan kesenangan kepada penontonnya. Dalam pemakaman kemarin tampak pula Yayang Cenur serta Leroy Osmani yang juga mengantarkan sahabat mereka. Di mata Yayang dan Leroy, Sinta Muin dikenal sebagai sosok aktris yang baik. Pemain yang bagus sekali, aktris yang baik sekali, dia bagus kalau main, dan dia kawan yang baik sekali dia. Iya, waktu saya lagi dia nggak punya jobs, itu dia tahu gue suka ngerokok dan dia dapat pekerjaan, dia kasih gue setelah berkali-kali setiap bulan. Sekarang gue udah nggak ngerokok lagi. Ya oke, itu datang suaminya datang. Gue cinta banget. Kita akan kehilangan dia. Kita ikhlas, tapi kita akan kehilangan. Baik, senang berteman. Dan karena itulah makanya dia walaupun umur sudah 60 lebih. Perbedaan yang signifikan dirasakan betul Asri di kehamilan keduanya ini, terutama soal ngidam. Jika pada anak pertamanya Ibam, dirinya begitu menyukai makanan western, saat sedang hamil sekarang wanita yang juga seorang desainer itu lebih menyukai masakan khas Indonesia. Dulu Ibam memang mual-mual, sama sekarang juga masih mual aku. Terus dulu Ibam cuma mau western, jadi makannya kentang, steak, daging, terus sandwich gitu. Nah sekarang makan Padang, makan Sunda gitu, terus bebek goreng apa gitu-gitu, jadi yang tradisional gitu. Kebalikannya banget. Makanya aku, Ibam kan kadangnya kentang, gak suka nasi. Jadi Ibam kadang kalau makan kentang, mami ya makan kentang biar adiknya suka kentang. Aku malah gak mau. Jadi makan nasinya gak mau, kita pakai itu aja deh. Yang kita mau tadi ini apa ya? Tadi ini apa namanya? Selasih, terus dia ada oatmeal, ada kismis, ada naga, ada pisang campur sari ya, Mbak? Campur, betul.
37 tahun tentunya menjadi usia rentan terutama pada ibu hamil. Mengetahui hal ini, dokter pun menyarankan Asri agar sesering mungkin minum air putih untuk menghindari pengentalan pada darah. Banyak, karena kalau sekarang tuh banyak ibu-ibu hamil yang darahnya kental katanya. Betul, terus nanti tuh bisa ke hipertensi, darah tinggi. Jadi minum yang banyak, Mbak Asri. Gitu, jadi harus minum banyak. Bayangin kan kalau orang hamil udah pengen pipis terus, suruh minum banyak tambah pipis lagi kan. Jadi ya harus minum banyak sekarang tuh, karena pengentalan darah tuh karena makanan sekarang banyak tuh, bahaya gitu untuk ibu hamil pengentalan. Ya, pemirsa, kemarin almarhumah Sinta Muin yang meninggal dunia pada hari Selasa pukul 7 malam dimakamkan di TPU Karet Bifak. Hujan yang turun dan juga isak tangis dari keluarga, teman-teman, kerabat turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan berikut informasi untuk Anda. Suasana duka dan haru masih tengah menyelimuti keluarga almarhumah Sinta Muin yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Meski cuaca mendung bahkan sempat hujan, namun tidak menyurutkan semangat pelayat untuk memberikan penghormatan pada aktris yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran tanah air. Tampak suami Abdul Muin tak kuasa menahan haru melihat sang istri yang dicintainya itu pergi untuk selama-lamanya. Itu telepon Suri, suruh Adri telepon Suri. Dia sama Suri, satu mobil sama Suri. Dulu kan udah ngasih duit gitu dia. Dia wanita yang baik, dia istri yang baik. Terbukti, setiap dia bisa saya minta tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai istri, dia melaksanakan. Kabar bahagia kini tengah dirasakan oleh keluarga kecil Asri Welas. Setelah penantian selama 8 tahun, akhirnya Asri Welas kini sedang mengandung anak keduanya. Sang suamilah yang pada awalnya menyadari perubahan diri pada Asri Welas, yang kemudian pasangan ini mengkonfirmasikan pada dokter kandungan. Asri hamil 8 minggu gitu. Jadi udah 8 tahun kan, jadi nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak menahan, nggak apa, habis ibam tuh maunya cepet dapat adik, tapi 8 tahun lamanya. Kalau misalnya telat 2 minggu dites, oh enggak, 2 minggu tes, oh enggak dapat, 2 minggu tes, enggak ada hasilnya. Lama-lama aku udah biasa aja, terus 8 tahun jalan. Jadi kemarin tuh rasanya kayak suamiku malah yang Asri, itu kayaknya nggak berkurang loh yang di kamar mandi, sorry ya, maksudnya pembalut itu biasanya sebulan bisa 2 pak habis gitu. Itu kok ada 4 ya sih? Yang benar Mas, iya. Coba tes deh gitu. Terus besok lupa. Asri belum dites ya? Belum gitu. Karena aku kalau telat 2 minggu udah pasrah, udah 8 tahun. Paling enggak gitu kan. Terus tes lah gitu. Waktu itu tanggal berapa ya? Kayaknya tanggal 18 September. Pagi-pagi gitu. Bangun, Mas Gali, pipis dulu yuk, tes dulu gitu. Jadi suamiku kok dia, kenapa sih Mas gitu? Nggak apa-apa, coba tes aja. Terus tes, tutup, taruh aja di meja. Yuk sarapan yuk gitu. Terus kita sarapan, terus tahu-tahu suamiku datang, Asri positif. Dia lihat